Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel kami di YouTube UIN Antasari, Wise Wisdom Seekers. Pada kesempatan hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Malaysia. Beliau juga adalah Sekretaris Jenderal IAUA, ASEAN Islamic Universities Association, dan merupakan rektor Universitas Sultan Azlan Shah di Malaysia. Dan yang lebih menarik lagi, beliau ini punya darah Banjar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang di Banjarmasin. Ini sudah yang keberapa kali ini pulang kampung ini? Sudah tak ingat, Pak. Sudah Banyak ingat. kalau dulu banyak kali sudah. Alhamdulillah ya. Jadi memang sering ke sini ya. Iya, iya. Dulu ceritanya orang tua memang dari sini, ayah ibunda atau kakek atau generasi keberapa yang asli? Iya, kakek yang kakek. lahir di sini Aha. itu sudah 100 tahun Masya Allah. yang lalu berpindah ke Malaysia. Malaysianya di mana? Malaysia mula-mulanya di Johor, kemudiannya ke Perak. Oh. Jadi akhirnya menetap di Perak dan wafat di Perak lah. Oh. Jadi ayah dan ibu saya memang sudah lahir di Malaysia. Berarti itu abad ke-19 ya kakeknya pindah itu? Ya, abad yang ke-20. Abad ke-20? Abad yang ke-20. Oh, oke. Sekitar 1906 gitu. Oh, ya. Maksudnya sekitar Perang Dunia Pertama. Oke. Masih masa kolonial ya? Ya masih. Ya masih. Oh. Apakah karena perang atau karena berdagang? Kemungkinannya antaranya mungkin perang di sini ya kayaknya. Oh, Masa ya. kakek itu masih muda lagi. Iya, Jadi akhirnya mencari kehidupan. Tapi bukan terus ke Malaysia juga. Merantau ke, kabarnya sebelum ke Malaysia itu di Delhi. Oh, Delhi Serdang. Dari Delhi kemudian ke Malaysia. Oh, iya. Memang beberapa catatan sejarah yang kami baca ya, di abad ke-19 hingga awal abad ke-20 itu banyak sekali orang Banjar keluar daerah. Pertama karena memang budaya yang disebut dengan madam. Madam. Ya, madam itu merantau ya. Iya betul. Memang itu satu budaya yang hebat dari nenek moyang kita. Yang kedua karena perang tadi. Iya. Karena perang dengan Belanda, karena perang dengan kekuatan kolonial, maka kemudian mereka menyelamatkan diri gitu ya. Iya, iya. Jadi berarti Pak Nurdin ini generasi ketiga ya? Generasi ketiga, ya betul. Oh iya. Tapi masih bisa bersurah Banjar. Oh ya? Masih bisa berpandir? Masih bisa berpandir. Oh, itu bagaimana ceritanya bisa menjaga itu? Menjaga bahasa Banjar itu apa di rumah atau? Jadi kakeknya dulu di rumah dengan ibu, dengan ayah itu memang menggunakan bahasa Banjar, tidak menggunakan bahasa Melayu. Oh. Jadi saya sendiri hanya bila saya bersekolah, Aha. umur sekitar 6 tahun, baru saya belajar bahasa Melayu. Kalau tidak di rumah bahasa Banjar lah. Oh. Jadi segala-galanya di dalam bahasa Banjar. Oh iya. Ya, banyak dikekalkan walaupun tinggalnya di Malaysia. Jadi sampai generasi Pak Nurdin itu masih lancar bahasa Banjar ya? Masih, ya. Oh. Masih. Kecuali kalau mungkin anaknya sudah Anaknya sudah berubah, paham tetapi masih tidak lancar. tidak bisa berbicara lagi. Karena dia hanya mendengar saya bicara sama kakeknya dalam bahasa Banjar, tapi dia sendiri di sekolah dan sebagainya sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Dulu tinggalnya di mana tadi? Di Perak. Di Perak ya. Apa di Perak itu banyak orang Banjar ya? Ya ada kawasan-kawasan tertentu yang memang banyak orang Banjar, seperti misalnya di kawasan Krian, ini kawasan sawah padi ya, begitu juga di Sungai Manik. Itu memang Apa daerah rawa ya? kawasan-kawasan yang sawah padi. Sawah padi. Ya memang orang Banjar pandai bercocok tanam padi. Lahan, ya. Dan biasanya daerahnya yang berair juga. Yang berair. Iya. Tapi kemudiannya juga banyak di kawasan yang karet. Oh, karet. Karet, menanam karet sendiri, kemudian hidup dengan karet. Iya. Ada. Kalau bahasa Banjar itu manurih. Menurih. Manurih itu menyadap karet. Iya betul. Ya, manurih. Mengambil susu getah itu. Iya betul. Masih ingat ya manurih. Iya, saya pandai. Oh, pandai. Nah, saya juga pernah buat itu. Oh. Ini coba diceritakan perjuangannya dari kecil sampai jadi profesor, lalu jadi rektor, jadi mendapatkan gelar Tan Sri, itu gimana tuh ceritanya? Ya,
kehidupan saya ini dulu susah lah kalau asalnya ya. Yang karena itu saya bilang saya kalau tidak dapat pendidikan apa-apa pun saya jangka saya boleh hidup lah. Saya bisa menoreh, saya bisa buat sawah itu juga saya bisa lah. Jadi masa kecil itu iyalah tidak ada sumber yang lain kecuali keluarga saya misalnya mengambil upah kerja di lahan-lahan orang atau lain di lahan di kebun itu ya. untuk penghidupan. Jadi bukan sentiasa hari-hari harus bisa dapat makan nasi lah kalau dikirakan begitu mula-mula. Tapi karena barangkali ayah dan ibu saya memikirkan bahawa pendidikan bisa merubah kami lah. Jadi ketika saat orang lain tak bersekolah ya, saya bersekolah. Saya jalan kaki pada usia 6 tahun saya sudah berjalan kaki ke sekolah sekitar 3 atau 4 kilometer satu perjalanan. Jadi begitu mulanya semasa saya masih kecil itu ibu saya lah yang menghantar ke sekolah, mengambil dia juga berjalan kaki sekitar 3-4 kilometer satu perjalanan. Tahun berapa itu? Itu tahun 50-an sebelum 50-an. Iya. Baru merdeka ya? Ya baru merdeka. Saya mulai bersekolah tahun 59. Merdekanya tahun 57. Jadi hanya 2 tahun selepas merdeka saya bersekolah. Itulah bila saya sudah besar. Besarnya pun hanya ya sekitar umur 8 tahun, 9 tahun. Saya berjalan kaki ke sekolah melalui laluan yang tak ada rumah orang lain, hanya ada hutan. Masya Allah. Jadi begitulah asal-usul bersekolah. Jadi nanti bisa ketemu binatang, bisa ketemu macam-macam saja ketakutan. Monyet. Tapi apabila sudah saban hari kan sekolah ini biasa. Jadi perasaan itu takut itu sudah tak ada lagi. Malah senang ya. Iya. Oke, itu sampai sekolah menengah atau? Itu sampai sekolah dasar 6 tahun di desa. Kemudian saya ke sekolah menengah. Jadi kami ini di dalam masa umur 12 tahun itu dipanggil sekolah dasar 6 ya. Kami ada peperiksaan untuk pemilihan masuk ke sekolah boarding school atau berasrama. Jadi alhamdulillah saya berjaya di dalam peperiksaan itu untuk masuk ke sekolah asrama. Tetapi oleh kerana permintaan di dalam surat undangan ke sekolah asrama itu seperti banyak sekali keperluan kewangan. Jadi saya memutuskan dengan keluarga untuk bersekolah jadi di luar. Di town ataupun di kota. Di sini panggil apa? Di kota yang kota kecil yang berhampiran dengan rumah saya. Tapi itu mengambil jarak sekitar 9 km dari rumah. Jadi saban hari saya akan naik sepeda untuk satu halu perjalanan sekitar 9 km selama 5 tahun lagi. Jadi 6 tahun berjalan kaki. Karena jalan itu bukan jalan aspal ya, di jalan itu jalan yang lumpur ini. Jadi kalau sepeda pun kadang-kadang bila musim hujan tak bisa. Jadi yang lebih gampang berjalan kaki aja selama 6 tahun ke sekolah. Dan tapi masih mending mungkin sudah pakai sepatu atau sandal. Kalau di zaman saya tidak. Memang tak ada sepatu. Semasa sekolah dasar. Berarti sama dengan generasi kami. Tapi kalau sudah sekolah menengah itu wajib harus ada sepatu. Tapi tak mengapalah umurnya juga sudah dewasa. 13 tahun kan. Jadi sampai saya umur 13 tahun sehingga ke 17 tahun saya bersekolah di kota kecil berhampiran dengan desa saya. Baru lanjut ke perguruan tinggi atau? Tidak juga. Oleh kerana saya memerhatikan saat itu ya. Selepas sekolah semua pun habis begitu saja kan. Kembali lagi menoreh getah, kembali ke sawah. Saya hampir juga putus asa. Saya tak mau bersekolah lagi. Sebaik habis sekolah menengah atas 5 itu. Jadi saya pun mengikut teman-teman yang tak bersekolah itu, saya mengambil upah memotong padi di sawah kan, menuai padi, mengatam orang panggil dulu, mengatam. Banjar nih mengatam. Mairik banih, mairik banih apa semua di kawasan yang jauh sekali, di sekitar Kuala Selangor itu. Hampir ratusan kilometer lah daripada rumah saya. Berarti bermalam di sana? Saya merantau lah.
Merantau. Tinggallah sampai sebulan begitu di tempat lain selepas habis sekolah ya. Iya, iya, iya. Saya habis peperiksaan saya terus ikut mereka. Jadi dengan cara itu saya mendapat pendapatan Uang, sekitar ketika itu dalam RM60 seminggu. Oh, lumayan 60 ringgit besar. seminggu karena selain dari upah mengetam dan mengirik tadi ya, Ya. dapat juga zakat. Oh Oleh iya. kerana pesawah-pesawah tuan sawah ini nanti diberi zakat kepada kami yang bekerja. Iya. Tapi bayangkanlah mengangkat guni padi pada usia 18 tahun kan. Iya. 17 tahun itu tak boleh dielak itu. Sedangkan kawan-kawan yang saya ini sudah berada di pekerjaan ini sudah beberapa tahun karena mereka tak sekolah, jadi tulang mereka sudah keras. Sudah keras walaupun usianya sama. Tapi saya tidak baru habis sekolah. Tapi itu antara kenang-kenangan yang manis indah sekali untuk dikenang. Cuma masa itu oleh kerana semua orang pun bukan hidupnya senang, jadi saya tak terfikir yang saya ini orang susah. Iya, Saya biasa saja. biasa. Jadi saya tak pernah merintih, tak pernah rasa kecewa. Iya, iya. Cuma ada sedikit rendah diri itu saja. Ada sedikit rendah diri. Sehingga kan kalau dengan wanita ini cepat-cepat larilah. Karena takut nanti dia mau berkenalan, mau lihat rumah semua kan. Walaupun saya sudah remaja, itu cukup saya takut sekali. Bagaimana saya harus lakukan ini. Jadi sebab rumah pun arwah ayah pada asalnya buat daripada kayu-kayu bulat ini yang dipotong terus dibuat rumah. Bukan daripada papan yang dibeli dibelah, yang bukan. diketam, bukan. Cuma kemudian selepas sudah besar sedikit, mungkin ayah saya sudah dapat kumpulkan uang sedikit, barulah ada rumah itu bercampur di antara papan dan kayu bulat. Tapi atap dan dindingnya masih lagi dibuat daripada nipah itu. Daun nipah. Bukan yang dibuat dari genting ataupun zinc itu. Jadi seringkali lah. Tapi di lingkungan sekitarnya rumah seperti itu juga. Ada yang sudah pakai atap zinc. Ada juga. Ya. Ada yang seperti kami juga. Iya. Memang di beberapa daerah pernah saya wawancara penelitian ya, seperti di Makassar misalnya. Iya. Katanya dulu di zaman tahun 50-an, 60-an, kalau rumah itu pakai seng orang bilang itu dianggap modern, modernity gitu betul. Padahal lebih enak yang tadi pakai daun itu tidak panas kan. Tapi waktu itu memang imajinasinya itu sesuatu yang prestisnya. Iya, prestis. Dia ada sedikit kelas yang lebih tinggi. Ya. Oh ya, menarik sekali. Jadi setelah bekerja baru terpikir kuliah itu bagaimana ya? Ayah saya bagaimana dia juga naik basikal mencari saya apabila saya sudah lama tak pulang. Rupanya keputusan peperiksaan mengizinkan saya untuk menyambung lagi ke tingkatan 6 dipanggil ke kelas atas 6. Iya. Jadi ayah saya sampai waktu tengah hari itu, waktu saya rehat dari bekerja tadi mau sambung lagi petangnya. Ayah sampai, dia bilang kamu sekolah lagi ini. Saya kata baik kemana? Saya sekolah, rupanya kakak saya, kakak perempuan saya yang uruskan semua ini. Dia. Jadi keputusan pun dia lihatkan dan dia yang uruskan permohonan, borang-borang semua itu saya tak tahu. Jadi saya sampai. Jadi ada berapa saudaranya? Ada kakak? 2 aja. Berdua. Saya dan kakak saya masih ada hidup lagi. Alhamdulillah. Jadi ayah saya bilang sekolah lagi. Terus saya jawab tak mau. Tak mau sekolah lagi, sudah. Ini sudah bagus ini. Ya orang Banjar itu kada jadi baras. Kada jadi baras ya. Habis kayak itu aja. Kalau sekolah kada jadi baras. Cuma yang saya memutuskan untuk sekolah kembali itu apabila ayah saya bilang baik, tak apa kalau kamu sudah ini pilihan. Nah, nanti ayah tak tahu lagi dengan kamu ya, kamu harus urus sendiri. Sebelum itu kan saya ada berontak mau hidup sendiri karena kesusahan. Lebih baik saya hidup sendiri, cari uang sendiri, tak perlu membebankan ayah dan ibu saya. Saya kan anak lelaki, ada tenaga, saya bisa untuk hidup sendiri. Rupanya kebebasan yang saya inginkan itu, kemudian baru saya sedar ya. Memang anak-anak muda inginkan kebebasan. Orang remaja mau bebas. Tapi selepas kebebasan itu diberi, yang datang ialah ketakutan. Baru ketika itu saat keputusan dibuat itu baru rasa tercabar. Betulkah aku ini boleh hidup apabila ayahku telah berkata yang aku tak tahu lagi dengan kamu harus urus sendiri segala-galanya. Terus saya pack barang-barang saya, ikut ayah saya pulang naik basikal.
naik sepeda itu. Terus pulang dan kebetulan uang saya ada lagi sedikit. Itulah yang ambil kereta sewa karena perlu pergi ke kota lebih besar, Ipoh namanya. Ipoh, ya. Jadi membawa barang-barang untuk saya bersekolah semula di Ipoh. Oh. Jadi begitu sekolahnya. Sampai di kota besar saya tiba-tiba terkejut lagi. Saya sudah jadi lupa lagi. Ini enak sekali tinggal di kota kan, sebab kebetulan dapat sedikit beasiswa kan, makanya dapat beasiswa. Jadi sudah lupa. Jadi akhirnya tidak begitu cemerlang keputusan peperiksaan saya. Jadi saya mengambil keputusan sekali lagi bekerja. Saya ingat saya nak cari kerja lah. Saya nak cari kerja. Dan alhamdulillah oleh kerana saya sudah ada keputusan peperiksaan yang tinggi itu, saya dapat kerja menjadi guru, temporary teacher. Di sebuah cikgu di sebuah kota kecil, sekolah dasar. Ya, jadi saya sudah dapat pendapatan yang bagus ketika itu, RM230 ketika itu sudah besar. Ya. Tapi tak bagaimana, saya pikir sambil-sambil apa salahnya, duit pun sudah ada, kerja pun sudah, saya ambil lagi peperiksaan sekali lagi. Walaupun yang pertama itu tidak terlalu buruk sebenarnya, tapi jika dipohon barangkali boleh dapat, boleh jadi tak dapat. Tapi kali kedua saya ambil, keputusan saya sangat cemerlang. Kalau sekarang orang bilang yang tertinggi ialah 4 principle dengan 1 distinction general paper. Jadi apabila keputusan itu keluarlah, yang saya kata saya ini tak berapa belajar bersungguh-sungguh hati pun, bukan untuk education pun saya bisa bagus. Ini kalau saya betul-betul, tentu saya sudah bagus. Jadi maksudnya saya seperti tak ada cita-cita di dalam akademik sebelum saya tiba-tiba dapat keputusan yang seperti itu. Dari saat itulah yang baru saya minat untuk kembali belajar lah. Lepas itu saya tak pandang belakang lagi. Memang saya fikir saya harus terus belajar saja. Jadi itulah. Jadi kuliahnya dulu di Universitas Kebangsaan. UKM. Oke. Jadi apabila saya lulus, saya memohon 2 kerja. Satu ialah untuk menjadi staf universitas di Universiti Putra Malaysia sekarang. Dan satu lagi, 2 kerja aja. Satu lagi ialah untuk menjadi pegawai tadbir dan diplomatik. Karena dulu bidang apa kuliahnya? Psikologi. Psikologi. Saya 4 tahun. Jadi general degree saya psikologi dan ekonomi. Tapi honors ya, pasal sistem UKM pada masa itu. Ada 1 tahun honors. Honors ya saya ambil psikologi. Jadi selepas habis saya memohon pegawai tadbir dan diplomatik untuk jadi diplomatic officer dan untuk kekal di universitas sebagai staf. Sebenarnya saya tidak begitu berminat untuk jadi diplomatic officer. Saya hanya mau tes diri. Kerana itu adalah jawatan yang paling sulit untuk diperolehi. Alhamdulillah, Mac 19 saya dapat kerja di UPM, Universiti Putra Malaysia. Saya pun bekerja dan di diplomatik juga saya dipanggil interview. Dan saya sudah ada wang masa itu. Sudah ada gaji kan. Jadi saya sudah tak takut apa-apa lagi. Jadi saya interview dengan penuh confidence lah. Banyak orang ni tak takut kan. Tak ada lagi risau, tidak ada lagi nervous. Dan saya juga dapat. Tapi dapatnya bulan November. Jadi yang diplomatik itu bulan November, yang UPM itu sudah lebih awal bulan Mac. Jadi saya memang saya pun lebih kuat mau kekal di universitas. Dan saya tak terima itu. Saya teruskan di universitas dan alhamdulillah cita-cita saya memang untuk terus belajar. Kerana di tempat lain susah untuk terus belajar. Untuk dapat beasiswa. Tapi di Universiti UPM, Universiti Putra Malaysia, saya diberi beasiswa untuk melanjutkan ke Amerika Syarikat. Jadi di Amerika di mana? Di Western Michigan University. Di Michigan. Jadi saya dikirim ke sana dan alhamdulillah 20 bulan sempurna master saya. Dan saya pulang ke Malaysia dengan master's degree. Juga cita-cita saya tak boleh di situ sudah, sebab saya dah tak pandang belakang. Saya harus selesai di Michigan. Ngambil apa? Mengambil counseling psychology. Bidang samalah. Psikologi. Psikologi. Jadi pulang bekerja lagi, sambung kan sebagai macam-macam juga lah. Jadi special assistant to the vice chancellor, special assistant to rector lah. Saya pernah juga. Kemudian sekali lagi saya dikirim oleh universitas untuk menyambung S3 PhD di United Kingdom, University of Hull.
University of Hull? University of Hull, United Kingdom. Hull ya. HULL. Oke, Hull. Oh ya, Ya, ya. jadi saya 3 tahun 7 bulan selesai di kuliah, UK. selesai tesis PhD dan saya pulang ke Malaysia kembali. Wah, satu perjalanan panjang ya. Itu perjalanan pendidikan. Iya, menarik. Kenapa dulu tertarik dengan psikologi, Pak Nurdin? Itu juga satu lagi, psikologi adalah perkara yang sangat baru ketika itu di Malaysia. Oh, Jadi teman-teman saya memang pergi, saya kan ada 2 pilihan, ekonomi atau psikologi. ya. Banyak teman-teman pergi ekonomi lah, Ekonomi. karena katanya ekonomi ini value-nya lebih bagus. Betul. Hanya 8 orang daripada teman saya itu Ya. sama dengan saya mengambil psikologi. Oke. Alhamdulillah, seperti saya katakan, nanti kalau ambil psikologi mau kerja di mana kan? Ya, Kemudian kalau ekonomi ini barangkali gampang ketika itu lebih dapat ya. pekerjaan. Tetapi seperti saya bilang, saya bulan Mac Ya. saya sudah dapat kerja sebelum result saya keluar pada bulan Mei. Oh, Jadi bermakna bidang saya itu diperlukan oleh universitas. Iya, Kebetulan barangkali iya. mungkin tak banyak orang, jadi saya Sulit mencari yang baru. saya tak sulit untuk mendapat pekerjaan. Itu aliran psikologi yang dominan di zaman itu apa yang dipelajari Pak ini? Pada masa itu ialah melakukan Psikoanalisis atau apa? semuanya ada. Humanistik. Sebagai generalis kita ada psikoanalisis, ada phenomenological, Yes. ya kita ada reality, ada behavior therapy, Behavioral, itu semua ada itu. Ada sebagai generalis. Ah, Nanti kalau master dan sebagainya barulah orang mungkin khusus di dalam apa-apa yang dia minat. ada psikologi klinis, ada. Klinikal. Oh, oke. Karena di sini ada diskusi-diskusi soal itu. Jadi Iya. misalnya bahwa psikologi Barat itu punya perspektif sendiri tentang hakikat manusia. Iya, betul. Di sisi lain dia sangat empiris, dia sangat ilmiah, saintifik gitu, dan itu sangat penting juga. Iya. Nah, lalu dalam tradisi Islam misalnya ada tasawuf misalnya yang juga berbicara tentang dunia rohani, spiritualitas dan sebagainya. Nah, bagaimana kedua ini bisa dipertemukan gitu ya? Apakah wacana diskurs tentang itu di waktu Bapak kuliah sudah muncul atau belum? Itu lewat 80-an 90-an baru muncul. Saat itu tidak. Saat itu belum lagi. Bahkan kalau kepada mereka yang berpikiran tradisionalis ketika itu memang menganggap bahwa psikologi, sosiologi, antropologi ini ilmu-ilmu yang lara. Karena ini ialah Western creation. Ya, jadi tidak berpijak di landas Islam dan sebagainya. Jadi saya pun ketika itu belum terlalu paham kan. Masalahnya di mana? Kemudian saya baru memahami yang kadang-kadang perspektif kita melihat cenderung kita longgokkan kalau dikatakan Western itu Western. Sedangkan sesama Western itu sendiri mereka juga macam-macam, saling bertentangan. Betul. Kalau misalnya golongan fenomenologis bilang kerana mereka ini banyak dipengaruhi oleh Eastern religion, lalu kehidupan itu bergantung kepada environment. Misalnya kalau dibandingkan misalnya kacang hijau kacang hijau itu kalau sekiranya dibubuh di dalam air, kemudian keluar akarnya, diletakkan di tempat panas, nanti kita lihat bagaimana yang keluarnya hijau tapi mungkin pendek-pendek tapi kalau disimpan di dalam tempat yang gelap dia menjadi panjang, padahal dia kacang hijau juga. Jadi kesimpulannya environment yang menentukan bagaimana manusia itu yang sama seperti kacang hijau itu harus hidup. Jika dia didedahkan kepada cabaran, begini jadinya. Jika dia dikurung, begini jadinya. Jadi environment sangat-sangat menentukan. Tapi kepada mungkin psikoanalisis, segala-galanya predetermined. Karena psikoanalisis bawah sadar ya. Psikoanalisis ini asalnya daripada fizik, ilmu fizik, ataupun dipanggil thermodynamic. Thermodynamic ini kemudian diterjemahkan ke dalam human behavior menjadi psychodynamic ataupun psychoanalysis. Itu contohnya itu lain dengan yang fenomenologis. Beda lagi. Beda. Kemudian
beda lagi dengan realis misalnya. Ya. Golongan realis kata segala-galanya ialah ditentukan oleh di hadapan. Apa yang Ya. kamu mau di dalam hidup kamu? Jawab. Kalau itu sepanjang kehidupan adalah menjawab apa yang kamu mau di dalam kehidupan. Jika sekiranya kamu pikir kamu mau menjadi dosen, jadi kamu harus menjawab bagaimana cara menjadi dosen. Dan kamu harus periksa, kamu mau menjadi dosen, tapi adakah saban hari kerja kamu menuju semakin hampir untuk menjadi dosen? Atau yang kamu lakukan semakin jauh daripada menjadi dosen? Nah, itu misalnya pendapat realis. Kalau aliran yang humanistik seperti Viktor Frankl, Rogerian, yang logoterapi, Frankl, yang itu juga cukup ramai juga ya di zaman itu. Ya betul, itu lebih populer, Frederick Paul dan sebagainya. Oke. Tetapi ada juga di kalangan mereka itu yang asalnya ialah golongan medical. Iya. Yang terlampau rigid mulanya, tetapi tiba-tiba mereka menemui adanya bidang lain yang boleh dipikirkan, lalu mereka berpindah daripada seorang medical doctor menjadi seorang terapis psikologi. Kayak siapa? Abraham Maslow mungkin? Maslow itu penganalisis psikologi, tapi bukan pengamal dia. Dia adalah teoris. Ya, teoris betul, ya. Maslow. The hierarchy of needs manusia itu ya. Dan teorinya tentang peak experience saya ingat itu. Betul. Nah, sekarang ini di zaman COVID ya. Dan setelah COVID ini psikologi ini sangat banyak didiskusikan orang. Betul. Dan buku-buku self help itu di bandara, di airport itu laku sekali. Iya. Ya. Dan belakangan ini ada di Indonesia, saya kira ada pengaruh Amerika juga, muncul stoicisme. Iya. Ya, jadi bagaimana orang kemudian menata pikirannya supaya tidak stres, tidak ini. Lalu ada ide tentang positive psychology. Ya. Ini menurut Bapak gimana perkembangan yang terakhir ini? Apakah sesungguhnya ya tidak jauh beda yang dengan lama, atau ini sebenarnya breakthrough gitu dari perkembangan psikologi? Bergantung kepada pengamal psikologi itu, apakah dia menguasai teori-teori dulu ya tentang psikologi yang begitu banyak sekali. Sebelum dia pergi kepada seperti tadi self-help psychology, atau dipanggil apa itu fast psychology ke atau fast treatment ke dan sebagainya. Jadi kalau yang terus saja pergi kepada resipi penyelesaian masalah, barangkali dia tidak menguasai macam-macam lagi tentang human ini. Dia sangat-sangat preskriptif ya. Jadi kalau preskriptif ini kepada kebanyakan psikologis merasakan banyak sekali bahayanya. Karena yang diprescribe itu adalah mengikut perspektif dia. Mengikut perspektif orang yang memberi preskripsi. Sedangkan di dalam psikologi sangat-sangat mengiktiraf tentang individual differences. Betul. Agency dari setiap orang ya. Berbeda, itu beda. Background juga beda. Jadi kadang-kadang seorang terapis yang mau cepat, barangkali dia pikir ini sama saja dengan yang dulu-dulu. Lalu beri ajalah sama, seperti dia pening kepala harus diberi Panadol. Tapi kalau tidak didalami, kalau di dalam bahasa medikal dipanggil diagnosis secara mendalam, kemungkinan sakit kepalanya itu bukan sakit kepala yang normal, tapi boleh jadi ada brain tumor di dalamnya. Tapi simptom sakitnya sama. Jadi lalu diberi Panadol dan tidak menolong dia, bahkan mungkin menambah kesakitan lagi. Ada kritik ya, saya lupa nama pengarang bukunya terhadap positive psychology. Terbit mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu saya pernah membaca. Dia bilang itu sesuatu yang muncul di Amerika Serikat. Karena di Amerika itu salah satu deklarasi kemerdekaan mereka kan the pursuit of happiness. Ya, sehingga buku-buku happiness banyak sekali, dan itu adalah bisnis jutaan dolar. Nah, bisnis jutaan dolar, dan sebenarnya ya banyak itu kepalsuan saja gitu. Gimana tanggapan Bapak? Apa benar kritik itu ya? Ya, perbandingannya sama seperti di Indonesia, seperti di Malaysia. Kan banyak ini penceramah-penceramah, pemidato-pemidato yang orang kata fly by night. Karena hanya dia pandai berucap, lalu seperti dia adalah motivator terbaik. Betul. Akhirnya dia yang beruntung banyak, tapi yang ditolongnya tidak.
Itu berlaku kan baik di Malaysia, baik di Indonesia juga Iya, begitu. iya, Padahal iya. dia tak pernah belajar pun tentang the anatomy of human behavior misalnya, dia tak tahu pun, tapi kerana pandai bicara. pandai bicara, kutip-kutip daripada buku-buku, ambil Iya. quotation daripada kitab-kitab, Iya, dan iya, iya. orang terpesona kan. Iya, iya, iya. Sedangkan selepas itu apa? Oh iya, iya. Jadi ini memang tren apa yang umum ya di Iya. dunia modern karena mengalami keresahan, kegelisahan, stres. Sampai itu ada orang melihat adanya opportunity. Lalu orang ada melihat ini ada iya, opportunity iya, untuk iya. bisnis ini. Yang orang kesakitan memang dia minta tolong siapa saja. Betul. Kan tidak juga kekurangan orang pergi bomo yang tidak Betul. saintifik. Lalu jika pulih, wah ini adalah kerana dia. Tapi jika tak pulih, katanya oh ini tak sesuai. Jadi semuanya pun yang menolong, yang dikatakan menolong itu beruntung, tapi yang Iya. ditolong tak pasti. Belum tentu ya. Iya, iya. Sampai ke dukun pun datang Iya, juga. dukun ya. Sedangkan kalau di dalam psikologi yang saintifik ini, Aha. dia akan dapat tahu kalau ini terjadi, begini terjadi. Kalau tak terjadi, kenapa? Dia dapat hurai itu. Kerana dia mempelajari kan. Jadi serius ya. Iya serius. Empirisnya, bukti-buktinya, evidence-nya. Baik, kita terlalu serius nih. Saya Iya, iya. itu gelar Tan Sri itu apa itu? Oh, Tan Sri ya. Jadi Tan Sri ini adalah pemberian daripada Raja Malaysia ataupun yang di Pertuan Agong. Jadi selain daripada Tan Sri itu ada lagi seperti Datuk dan sebagainya. Oh, Datuk. Datuk. Jadi macam saya misalnya saya mendapat Datuk daripada Sultan Negeri Sembilan misalnya. Saya mendapat Datuk daripada Sultan Negeri Perak. Saya telah mendapat Datuk daripada Negeri Perlis. Saya sudah mendapat Datuk 2 daripada Negeri Kedah, Sultan-Sultan yang memberi kepada saya. Mungkin pada pandangan mereka saya ada memberi sumbangan kepada negeri-negeri itu. Jadi pada peringkat Malaysia saya diberikan gelar Tan Sri. Itu adalah pada peringkat federal. Peringkat nasional ya. Nasional. Jadi saya diberikan Tan Sri. Dan di peringkat nasional juga ada Datuk, tapi nampaknya saya diberikan yang tinggi sedikit daripada Datuk. Datuk itu, iaitu Tan Sri. Di atas Tan Sri ini hanya ada satu lagi, iaitu Tun. Tun. Tun seperti Tun Mahathir kan. Tun Mahathir, Tun Abdul Razak gitu ya. Tun Abdul Razak. Jadi Itu yang memberikan Agong ya. Agong. Sama juga Tan Sri tidak ada di negeri. Dia hanya Agong. Jadi kalau Datuk itu banyak kan, kita ada 9 sultan, ada banyak lah setiap Banyak tahun. banget. Tapi kalau Tan Sri itu hanya dari Agong, jadi tak banyak. Tidak begitu banyak. Berarti ada upacara, ada Ada upacara seremoni untuk selalunya sempena kelahiran, hari ulang tahun kelahiran Agong. Kelahiran Agong. Kalau Datuk itu hari ulang tahun kelahiran Sultan. Berarti ada tim ya yang menilai ini. Iya, mereka ada. Mereka. Ini orang pantas atau tidak diberikan ini dan seterusnya. Mereka ada. Pak Nurdin pernah jadi rektor di beberapa universitas ya. Jadi di mana saja? Rektor 2 saja. Dua. Satu ialah di Universitas Utara Malaysia. yang banyak dulu orang dari Banjar ini Kuliah di sana? mendapat S3-nya di sana. Daripada ULM ya ada, daripada sini Antasari. Antasari juga ada. Iya. Yang mendapat S3 PhD-nya dari UM. Jadi saya 6 tahun saya berada di sana. Di UM. Kemudian selepas di UM saya saya pensiun. Saya diundang ke Universiti Sultan Idris di Perak, di Universitas Pendidikan Sultan Idris. Jadi sempat di sana. Di situ saya tidak menjadi rektor, tapi saya menjadi Dosen. chair holder, professional chair. Iya. Yang dipanggil Zakba. Profesor Chair Zakba ini adalah intelektual Melayu yang telah pun menghasil macam-macam pada tahun 30-an lagi. Yang dianggap sebagai merubah cara berfikir bangsa di Malaysia itu. Zakba namanya. Ya, kalau mungkin kenal dengan Syed Syekh Al-Hadi dan sebagainya, salah seorang daripadanya ialah Zakba. Jadi di Universiti Sultan Idris itu diwujudkan satu chair profesor, sebab di sana kan bukan semua profesor ada chair. Iya. Ada yang hanya administratif profesor kan. Jadi di situ dia ada chair dan saya diundang untuk duduk di chair itu. Jadi berarti sistem Malaysia ini unik juga ya, karena kalau sistem
Eropa memang profesor tuh ada chair. Ada chair. Eh, sehingga tidak semua orang punya peluang jadi profesor karena chair itu terbatas sekali. Iya. Nah, kalau sistem Amerika, orang kan tinggal naik dari Iya. asisten profesor, associate, jadi profesor. Betul. Gitu. Indonesia juga menggunakan sistem Amerika ini Iya. sampai hari ini tidak ada chair. Tapi tadi Malaysia ada chair juga, ada yang ini. Bagaimana bedanya itu? Iya, macam di Amerika juga ada dua. Satu ada chair, satu tidak ada chair. Oh, dua Di juga. Amerika ada chair. Oh, Ada yang dipanggil departmental professor di Amerika ya. Jadi daripada assistant professor, associate professor dan professor. oke. Professor kalau di Amerika dipanggil tenureship. Apabila dia Tenureship, ya. apabila dia sudah mendapat tenureship, dia Ya. tidak boleh lagi dibuang kerja. Iya. Dia harus sampai bila-bila sajalah Sampai selagi pensiun. dia tidak pensiun. Kemudian ada lagi profesor yang akan duduk di chair, ada chair profesor. Oh. Kalau macam di Harvard kan sampai ada Levi Strauss profesor dan sebagainya chair yang ditaja wangnya itu daripada industri. Iya. Ya, jadi Oh. dan selepas itu ada lagi yang dipanggil sebagai university professor. Oh, lain lagi itu. Jadi ranknya itu berbeza kalau di Amerika ya. Oh. Jadi kalau di Malaysia juga begitu. Profesor ada Profesor C. Profesor C ini ialah yang baru lepas associate professor menjadi profesor. Selalunya grade-nya ialah C. Oh. Tapi kemudian kalau dia sudah menjadi keynote speaker, Aha. dia sudah menjadi consultant di government department atau business, nanti dia boleh lagi diundang untuk menjadi Profesor B. Kemudian ada lagi Profesor A. Dan segelintir saja beberapa orang di Malaysia ada dipanggil Profesor Ulung. Oh, Profesor Profesor Ulung. Ulung. Ya. Itu kalau di Malaysia. Tetapi daripada Profesor C, B, A sampai kepada Ulung bukan semuanya ada chair. Oh. Ada chair ini bukan semua universiti juga ada chair. Oh. Mungkin chair itu hanya satu atau dua chair saja di sebuah universitas. Oke. Sedangkan profesornya mungkin ratusan. Betul. Jadi ada chair. Chair ini biasanya ada wang dari luar daripada universitas. Yang Macam membiayai itu. Ya, semasa saya di UM misalnya ada dua saja profesor chair. Oh, ada di ya? UM satu ialah daripada bank, daripada CIMB Bank, dan ada satu lagi ialah daripada bursa Malaysia. Wow. Jadi itu dua saja. Oh. Jadi semasa di UPSI ini ada dua chair saja. Satu iaitu Zakbar dan satu lagi Gapar Baba. Gapar Baba ini dulu wakil Perdana Menteri di Malaysia yang lama. Oh. Jadi ada chair di situ. Jadi saya diletakkan di salah satu daripada chair itu iaitu chair Zakbar di UPSI. Dan daripada sana USAS. USAS ini asalnya College Islam Darul Ridwan. Namanya. Kemudian menjadi College Universiti Islam Sultan Azlan Shah. Lalu 2013 begitu mereka nak upgrade menjadi universiti penuh. Menjadi full university seperti UIN. ya, daripada AIN menjadi UIN. Iya. Jadi itulah yang mereka cari saya. Mereka fikir saya boleh membantu mereka. Jadi saya diundang. Akhirnya saya membuat keputusan tak mengapalah walaupun sudah pensiun, umur pun sudah banyak. Yeah. Saya mau bantu. Alhamdulillah 2014 Jun saya masuk. 2016 Jun selesai kerja saya. Dia menjadi universitas penuh dalam 2 tahun saja. Luar biasa. Jadi saya fikir selesailah tugas saya. Tapi apabila itu terjadi dan mungkin ada lihat tentang kewangan universiti juga. Pada mulanya sakit, kemudian selepas 2 tahun saya jaga menjadi sedikit sehat. Kedudukan kewangan, begitu juga beberapa lagi lah yang dapat dilakukan. Tiba-tiba saya tak boleh berhenti. Berkali-kali saya minta untuk saya menamatkan tugas saya. Alhamdulillah bagus juga untuk saya, iaitu Sultan kan yang jaga jadi Sultan itu, yang ngangkat Chancellor Sultan Perak itu Sultan Nazrin. Suruh saya kekal. Jadi baru-baru ini saya berjumpa lagi. Alhamdulillah, insyaAllah tahun hadapan mungkin saya dapatlah diizinkan untuk mau istirahat, meninggalkan universiti, istirahat atau mau kerja lain ataupun sambilan di Antasari kan nanti. Jadi begitulah sejarah perjalanan. Wah, luar biasa ini ceritanya ini. Panjang sekali dan sangat menarik. Mungkin final remark ini karena baru datang di Antasari juga, mungkin ada yang diingat dulu, mungkin apa yang berkembang sekarang, apa yang sih yang dirasakan. Saya sudah sampai ke Antasari ini kan sekitar
2005 ke begitu. 2005 berarti 2005. Sudah 17 tahun ya. Iya, dulu lain, sekarang sudah Berubah ya. sudah menjadi universitas, Iya. sudah besar, cantik. Iya, iya. Begitu juga dulu saya kalau lihat bandara Banjarbaru kan kecil, sekarang jalannya sudah jauh, jalan kaki capek dari pesawat sampai ke gate untuk keluar itu kan. Wah, Iya, iya, kata iya, iya. Banjar sudah maju lah sekarang, alhamdulillah. Mungkin selepas itu ya, dasar pengagihan kekayaan itu daripada Iya, sentral sudah betul. banyak dinikmati oleh Ya, otonomi daerah ya, istilahnya. otonomi, ya. Regional Bagus sekali autonomy. itu. Iya. Itu Saya dapat melihat perkembangan Indonesia. ya. Salah satu dari hasil agenda reformasi Iya, iya. kejatuhan Soeharto memang itu adalah distribusi kekayaan negara yang lebih adil dan merata ke daerah-daerah. Ya, dapat kelihatan beda. Iya. Kalau tidak dulu semua Jakarta saja. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Tan Sri, banyak sekali ceritanya yang menginspirasi. Ini mudah-mudahan pemirsa anak-anak muda terutama ini bersemangat gitu ya. Iya, Beliau dengan lika-liku hidupnya yang Iya. luar biasa, alhamdulillah sukses melaksanakan berbagai tugas yang penting, mendapatkan penghargaan di pemerintahan Malaysia sebagai Tan Sri. Dan beliau juga salah seorang inisiator dari pendirian IAUE ya, Iya. yang dulu didirikan di sini pada tahun 2000 berapa itu 16 ya, Iya, itu di Riau. di Riau, kemudian ke sini di Antasari. Iya. Sekali lagi terima kasih Tan Sri. Terima kasih banyak Pak beri peluang saya untuk kongsi pengalaman. Iya. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan jangan jera datang ke Banjarmasin ya. Insyaallah saya juga doakan Bapak universitas dan juga Banjar asal saya di sini mudah-mudahan akan terus maju untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Iya. Baik, demikian pemirsa perjumpaan kita dengan tamu istimewa kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mendapatkan wisdom dari cerita-cerita beliau. Sampai jumpa lagi dalam lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.